Hai students, kita kembali melanjutkan pelajaran kita masih pada bagian distribusi normal. Kita akan lanjutkan yaitu menentukan nilai K atau dikenal juga sebagai inverse dari distribusi normal. Pada pertemuan di Zoom meeting di minggu yang lalu, kita sudah mempelajari bagaimana menghitung probabilitas nilai Z dari 0 sampai 1,61 seperti gambar pada kurva berikut. Yang kita lakukan adalah kita tinggal melihat nilai pada tabel Z positif. Kita tinggal memperhatikan bahwa 1,61 ada pada 0,4463. Maka kita perolehlah nilai Z di antara 0 sampai 1,61 adalah 0,4463. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan itu adalah nilai K-nya, sementara probabilitasnya diketahui? Nah, kita bisa menggunakan langkah yang sama, yaitu kita perhatikan bahwa probabilitas nilai Z dari 0 sampai K itu adalah 0,4463. Nah, kita kembali lihat pada tabel nilai Z kita. 0,4463 ada pada 1,61 berikut. Atau ketika Z-nya dari 0 sampai 1,61. Sehingga kita peroleh bahwa K bernilai 1,61. Perhatikan lagi contoh berikut ini. Bagaimana jika kita akan menentukan nilai K jika diketahui probabilitas untuk Z lebih kecil sama dengan K itu adalah 0,9834. Nah, kita perhatikan bahwa nilainya ini lebih besar dari 0,5. Artinya dia itu pastilah nilai K berada pada bagian kanan kurva. Sehingga jika kita gambarkan, inilah dia gambarnya. Kenapa begini, Miss? Karena kita tahu jika Z-nya kecil sama dengan 0 itu sudah sama dengan 0,5. Berarti kalau 0,9834 dia akan berada di daerah sebelah kanan kurva. Nah, kita tahu bahwa peluang ketika Z-nya lebih kecil sama dengan K ini datang dari peluang ketika Z kecil sama dengan 0 ditambah dengan peluang ketika Z-nya di antara 0 sampai K. Jadi daerah yang ini ditambah dengan daerah yang ini. Nah, untuk Z kecil sama dengan K kita udah ketahui di soal, yaitu 0,9834. Untuk daerah ini sendiri itu nilainya 0,5. Nah, kita bisa perolehlah nanti luas daerah yang ini, yaitu peluang ketika Z-nya dari 0 sampai K. Nah, jika kita lakukan operasi pengurangan, maka kita akan peroleh peluang untuk Z-nya dari 0 sampai K itu adalah 0,4834. Nah, karena ini sudah dapat kita lihat nilainya di tabel, nah kita kembali lihat nilai yang 0,4834. Nah, di sini dia. Maka kita perolehlah bahwa peluang ketika dia Z-nya dari 0 sampai 2,13 nilainya adalah 0,4834. Sehingga kita dapatlah bahwa K-nya adalah 2,13. Selanjutnya, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Jika diketahui probabilitas ketika Z lebih besar sama dengan K itu sama dengan 0,3669, maka dia pasti ada di sebelah kanan kurva. Kenapa? Karena ini lebih besar sama dengan K, berarti arsirannya ke arah kanan. Ya. Nah, karena dia lebih kecil dari 0,5, berarti dia tidak akan sampai di sini ya. Nanti dia ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita tahu bahwa ketika peluang ketika Z-nya besar sama dengan 0 itu akan sama dengan peluang ketika Z-nya dari 0 sampai K ditambah peluang ketika Z-nya besar sama dengan K. Nah, kita tahu bahwa peluang ketika Z-nya besar sama dengan 0 itu kan setengah ya. Nah, sementara Z yang besar sama dengan K peluangnya sudah diketahui yaitu 0,3669. Sehingga kita bisa peroleh nilai dari peluang Z ketika 0 sampai K yaitu 1,331. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat di tabel Z positif. Kapankah peluangnya bernilai 0,1331? Kita lihat di tabel yaitu ada di sini, yaitu ketika nilai Z itu dari 0 sampai 0,34. Sehingga kita perolehlah bahwa K-nya adalah 0,34. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita akan menentukan nilai P jika diketahui bahwa peluang variabel acak X kecil sama dengan P adalah 0,9, di mana variabel acak X ini berdistribusi normal dengan rata-rata 56
dan variansinya adalah 16. Kita peroleh bahwa ini dia yang kita ketahui. X lebih kecil sama dengan P-nya adalah 0,9, dan ingat bahwa dalam notasi yang sudah kita pelajari kemarin, angka yang di depan ini adalah rata-ratanya dan angka yang di belakang ini adalah simpangan baku dikuadratkan. Sehingga jika simpangan baku dikuadratkan yang 16, maka simpangan bakunya adalah 4. Selanjutnya jika kita gambarkan, kita perhatikan bahwa daerah yang di sini itu setengah ya, karena dia tepat membagi 2, dan daerah ketika X-nya dari 0 sampai P itu peluangnya adalah 0,4. Sehingga kita dapat bahwa ketika nilai Z-nya, nah ini kan dalam kalau dia dalam X itu kita notasikan sebagai P, sementara nilai Z-nya ini adalah misalkan dia dalam K untuk nilai Z-nya. Selanjutnya kita peroleh bahwa berdasarkan rumus, jika kita bentuknya masih dalam distribusi normal umum, kita ubah dulu ke dalam bentuk standar ke nilai Z, bahwa Z itu adalah nilai variabel acak dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Jadi kita tinggal substitusikan. Dalam hal ini variabel acak kita kan nggak diketahui nih, berarti nilainya adalah kita tulis dalam P, berarti X-nya substitusi dengan P, rata-ratanya 56 dan simpangan bakunya adalah 4. Peluangnya bernilai ini dia, 0,4. Selanjutnya kita tentukan dari tabel yang sudah kita peroleh, kapankah nilainya 0,4. Nah, kita perhatikan di mana dia 0,4. Nah ini, ada dua angka yang dekat dengan 0,4. Tapi kalau kita perhatikan 0,3997 ini berjarak lebih dekat ke 4 dibandingkan dengan 0,4015 ini. Sehingga inilah angka yang kita ambil, kita pilih yang paling dekat, yaitu ketika K-nya ya atau nilai Z-nya adalah 1,28. Sehingga kita peroleh peluang untuk Z dari 0 sampai dengan P dikurang 56/4 ini sama dengan peluang ketika Z-nya dari 0 sampai 1,28. Nah, sama seperti cara yang tadi, kita dapat bahwa nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Ya, berarti P dikurang 56/4 akan sama dengan 1,28. Sehingga jika kita lakukan operasi perkalian dan penjumlahan, kita akan perolehlah bahwa P-nya adalah 61,12. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dalam bentuk soal cerita berikut ini. Sebuah mesin menghasilkan piringan sepeda, di mana diameter piringan yang dihasilkan berdistribusi normal dengan simpangan bakunya adalah 12 mm. Diketahui bahwa sebanyak 20% piringan yang dihasilkan dinyatakan gagal karena berdiameter lebih dari 170 mm. Kita akan menentukan rata-rata dari diameter piringan yang dihasilkan pada mesin tersebut. Nah, kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Yang pertama, kita ketahui bahwa ada simpangan bakunya itu 12 mm dan yang berdiameter lebih dari 170, berarti ketika X-nya lebih besar dari 170 adalah 20% atau 0,2. Sehingga kalau kita gambarkan, ini kita gambarkan dalam variabel X, maka yang nilainya lebih besar dari 170 peluangnya adalah 0,2. Nah, dengan demikian kita tahu dari 0 sampai 170 nilai X-nya itu peluangnya adalah 0,3, karena kita tahu total dari keseluruhan ini adalah 0,5. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa peluang ketika Z-nya dari 0 sampai dengan sesuai dengan rumus ya kita punya tadi adalah X dikurang mu per sigma, ini akan sama dengan 0,3. Nah, kita substitusikanlah X-nya kita. X kita berarti dalam hal ini adalah 170 ya, karena sudah diketahui pada soal. X-nya 170 justru rata-ratanya yang nggak diketahui dan simpangan baku kita adalah 12. Nah, peluangnya bernilai 0,3. Nah, sekarang kita tinggal tentukan jika Z-nya dari 0 sampai berapakah yang nilainya 0,3. Nah, kita lihat yang nilainya 0,3
itu adalah nih di antara dua ini 0,2995 atau 0,3023. Nah ternyata yang paling mendekati adalah yang 0,2995, sehingga kita peroleh bahwa yang memenuhi itu adalah ketika dari Z-nya 0 sampai 0,84. Maka dapat kita tuliskan Z dari 0 sampai 170 dikurang mu dibagi 12 ini akan sama dengan peluang ketika Z-nya dari 0 sampai 0,84. Nah, kita dapatlah bahwa nilai yang di sini sama dengan nilai yang di sini. Atau dengan kata lain, 170 dikurangi dengan rata-rata dibagi 12 akan sama dengan 0,84. Atau kita dapatlah bahwa 170 dikurang dengan rata-rata sama dengan 12 dikali dengan 0,84. Sehingga jika kita hitung nilainya diperolehlah bahwa rata-ratanya adalah 159,92. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata diameter piringan yang dihasilkan adalah 159,92 mm. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan latihan Edmodo yang ada di kelas kamu masing-masing. Sampai jumpa.